Ke informasi lainnya, Saudara, rekaman CCTV mengungkap kronologi kereta api menabrak truk hingga meledak di perlintasan Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV terlihat truk tronton melintas di jalan perlintasan kereta Madukoro Semarang. Namun tiba-tiba truk mogok tepat di rel kereta api. Tak berselang lama, kereta api berantas melintas dan menabrak badan truk hingga terjadi ledakan. Astagfirullah. Sesaat setelah kereta menabrak truk hingga terbakar, sejumlah penumpang kereta terekam kamera amatir warga langsung keluar dari gerbong. Sementara masinis dan asisten masinis juga terekam kamera amatir warga menyelamatkan diri dari kereta lokomotif yang terbakar. Kami lingkari saat masinis berupaya menyelamatkan diri dengan melewati jembatan yang rusak tertabrak kereta. Pasca kecelakaan kereta api berantas yang menabrak truk di perlintasan kereta api Jembatan Madukoro Semarang, 2 jalur kereta api kini sudah bisa dilalui perjalanan kereta. Namun kereta yang melintas dibatasi kecepatannya. Pembatasan kecepatan kereta api dikarenakan adanya perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan akibat benturan. Sementara itu, Saudara, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Sandri Pasambuna menyebut jika jalan perlintasan kereta Madukoro Semarang memang tidak dirancang untuk kendaraan besar yang memiliki bodi rendah. PT KAI mengimbau untuk kendaraan besar agar memperhatikan kondisi jalan di perlintasan kereta api sebelum dilewati, terutama kendaraan dengan bodi rendah. Jalan ini tinggi karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang kita tahu bersama bahwa di Semarang ini permukaan air satu saat kadangkala itu suka ini ya naiknya. Sehingga ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan ya untuk melintasi di daerah lintasan ini. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Inilah detik-detik kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah kemarin. Kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar menabrak satu unit truk trailer di jembatan Jalan Madukoro. Truk trailer yang tak membawa kontainer itu terseret sekitar 50 meter dari perlintasan hingga terbakar. Kondisi jembatan juga mengalami kerusakan akibat benturan. Sejumlah sisi jembatan melengkung dan hangus bekas kebakaran. Proses evakuasi truk dan gerbong kereta memakan waktu hingga 8 jam. Sejumlah perjalanan kereta pun dari arah Semarang menuju Jawa Timur terhambat karena jalur kereta tak dapat dilalui. Sopir truk dan kernet langsung menyerahkan diri kepada polisi pada Rabu dini hari setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Polisi masih mendalami penyebab truk terhenti mendadak di perlintasan kereta, termasuk kelayakan jalur perlintasan kereta dilalui truk besar. Dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ,
sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran Pak yang dilakukan sopir ini? Nah, ini yang kita dalamin ya kita duga ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk tronton besar itu, yaitu kendaraan itu ya, itu kelas jalan berapa kan gitu. Saat kecelakaan terjadi, kereta api berantas membawa 626 penumpang. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lebih lengkap bagaimana pemeriksaan polisi terkait sopir truk dan penanganan jalur kereta di perlintasan Madukoro Semarang. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Febriana Mila. Mila, apakah sudah diketahui pasti terkait dengan penyebab truk yang berhenti di perlintasan kereta? Dan bagaimana penanganan dari perbaikan jalur rel kereta api saat ini, Mila? Ya, Cynthia dan juga saudara, hingga saat ini meskipun sudah dilakukan olah TKP, namun dari pihak kepolisian masih belum bisa memastikan terkait terjadinya truk trailer yang berhenti seketika pada saat melintasi perlintasan rel kereta api. Namun untuk dari keterangan yang disampaikan dari PT KAI ini, mereka berpendapat bahwasanya truk trailer dengan bodi rendah ini ada bagian ataupun ban yang tersangkut di area perlintasan, karena memang melihat dari kondisi dari perlintasan rel kereta api yang berada di jembatan Madukoro ini sedikit naik, sehingga ini menyulitkan untuk kendaraan besar yang nantinya melewati jalur ini harus bisa memastikan apakah memang bisa dilewati atau tidak. Sementara untuk keterangan dari sopir maupun kernet sendiri ini, mereka menyampaikan bahwasannya truk trailer pada saat melintasi perlintasan kereta api terjadi mati mesin seperti itu, sehingga mereka turun kemudian meminta pertolongan, namun tidak bisa karena kondisi dari kereta api sendiri ini memang jaraknya sudah dekat dengan perlintasan, maka tabrakan tersebut tidak bisa dihindarkan. Sementara untuk proses perbaikan hingga sore hari ini, Cynthia dan juga saudara, masih terus dilakukan, yang mana ini dari teknisi PT KAI Daup 4 Semarang ini menambahkan penyangga sementara karena ini untuk mengantisipasi adanya penurunan jembatan akibat kerusakan struktur, yang mana ini akibat adanya tabrakan ataupun benturan yang cukup keras pada saat proses kejadian kecelakaan yang terjadi tadi malam sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu tadi saya juga melihat adanya beberapa besi yang berada di pinggiran jembatan ini mengalami lendutan ke arah bawah, sehingga ini perlu dilakukan penyangga sementara. Selain itu juga untuk rel kereta api sendiri ini, berdasarkan informasi yang kami dapat, tidak ada pergeseran as, namun ada kerusakan pada bantalan dari rel kereta api karena ada gerbong tadi malam pada saat kecelakaan ini terjadi anjlok. Seperti itu, Cynthia. Baik, terima kasih Febriana Mila, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.